Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun. Laisa ora ono ala ahli la ilaha illallah ing atase ahli kalimat la ilaha illallah. Apa wahsyatun, gersah, apa gersah, ketakutan ya. Orang yang ahli la ilaha illallah artinya orang-orang mukmin yang sungguh-sungguh mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Itu tidak ada wahsyah, tidak ada kesedihan, ketakutan fil mauti ing dalam tingkah mati. Waktu mati tidak ada ketakutan. Artinya dia matinya itu dalam keadaan mati yang menyenangkan, mati yang husnul khatimah. Wala fil kuburi lan ora ing dalam kuburan. Waktu di kuburan juga tidak merasa gersah, merasa takut. Orang di kuburan ini kan mengerikan ya. Sendirian, tidak ada teman ya. Orang-orang mukmin ahli la ilaha illallah di dalam kuburnya tidak takut, karena dia ditemani oleh rahmatnya Gusti Allah. Wala fin nusyuri lan ora ing dalem tangi kubur. Waktu bangun dari kubur juga tidak ketakutan. Sementara yang lain ketakutan. Manusia hari kiamat semua ketakutan. Tetapi orang-orang mukmin tidak, karena mereka dilindungi oleh Gusti Allah. Ka'anni kaya sutine ingsun iku anzuru ningali sapa ingsun ilaihim maring ahlu la ilaha illallah inda sayhati nalikane tiupai terompet. Soihah itu maksudnya ketika terjadi tiupan malaikat terompet hari kiamat itu soihah. Yang fuduna podo ngipat-ngipataken sopo alladzina ngipataken ru'usahum ing piro-piro sirai alladzina minat turabi saking debu. Jadi mereka bangun dari kuburan seperti bangun tidur, mengibaskan debu. Air matikan ini. Air matikan air. Minat turabi saking lebu, yaquluna podo ngucap sapa mengkono alladzina ngucapaken alhamdulillah. Puji iku lillahi kedua Allah alladzi azhaba kang wis ngilangaken sapa Allah anna saking kita alhazana ing kesahan. Jadi ini keistimewaan ahli la ilaha illallah. Artinya orang-orang mukmin yang sungguh-sungguh ikhlas dan menancapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya setiap hari jangan lupa ya zikir la ilaha illallah, supaya kita ini ketika mati ingat pada itu. Siapa orang akhir kalimat hidupnya la ilaha illallah dipastikan akan masuk surga. Kita ini ilingo sehari-hari pada sholat
Jangan lupa berzikir la ilaha illallah. Sing temenanan. Nancapkan di hati kita la ilaha illallah. Menang-menang la ilaha illallah. Allah, Allah. Inilah bekal kita nanti untuk selamat sampai hari kiamat. Hadis rawahu Tabrani an Ibni Umar. Allah sallallahu alaihi wasallam laisal ghina an kasratil arab. Laisa ora ono apa al ghina kesugihan iku an kasratil ardi saking akeh bondo. Kaya itu tidak bisa diukur dari banyaknya harta. Orang yang punya harta tapi hatinya masih rakus, tidak pernah merasa puas, walakinnal ghina, tetapi ini suki, kekayaan yang sesungguhnya iku ghinan nafsi sukini ati. Kaya yang sesungguhnya itu kalau kamu sudah hatimu merasa puas, merasa terima, ya. Kalau kamu masih punya ambisi, kamu masih merasa kurang, ya. Kaya. Kamu kaya kalau sudah kamu bisa nerima semua rezeki ini sedikit atau banyak apa adanya. Jadi hakikatnya kaya itu hati yang sudah merasa tenang, tidak rakus. Orang ini hatinya kan secara umum ini kan masih rakus. Seandainya punya 1 triliun pengen 2 triliun. Seandainya punya 1 rumah pengen 2, punya mobil 1 pengen 2 dan seterusnya. Sehingga manusia tidak puas, hidupnya merasa kurang. Dia menjadi kaya kalau dia sudah tidak ada rasa rakus di hatinya. Artinya kaya yang sesungguhnya, kaya yang bermanfaat, itu kalau dia sudah merasa cukup, kebutuhannya sudah cukup, walaupun tidak selalu banyak harta, tapi cukup, tenang. Orang yang hatinya rakus, tidak merasa cukup, dia selalu merasa miskin. 1 triliun merasa lebih miskin dibanding yang 2 triliun. Punya 10 triliun pun merasa miskin dibanding yang punya 20 triliun. Sehingga hidupnya tidak ada kepuasannya. Harus ditata ini hati kita. Duit, uang itu walaupun sedikit, kalau kita syukuri, kita nerima cukup. Ya contoh di pondok ini loh, ada anak kiriman sedikit tapi cukup. Saya dulu di pondok kiriman saya tidak banyak. Pertama saya mondok tahun 8, kiriman saya 21.000 duit biyen. Teman saya kirimannya 25. Kiriman saya 50.000, teman saya sudah 70. Walaupun kiriman saya lebih sedikit, tapi saya merasa cukup. Buktinya saya nggak punya utang. Saya merasa cukup karena saya bisa mengendalikan pengeluaran. Tapi teman saya yang dikirim 70.000 juga nggak cukup, sebab dia boros. 70.000 tidak cukup. Hari ini kalau kamu nuruti boros, kirim 1 juta ya gak cukup. Tapi kalau kamu neriman, bersyukur, lihat yang lebih bawah, 500.000, alhamdulillah. Anak saya aja 1 bulan kirimannya berapa? Anak saya di pondok itu 1 minggu 100.000. Berarti 1 bulan 400.000. Cukup. Kayak gini tak delok ada kirimannya 500, 800. Lebih dari anak saya. Anak saya 100.000. Cukup. Jadi uang ini bukan soal banyaknya,
tapi bagaimana dia mengelolanya. Kalau kamu biasa boros, penisu warung, siang warung, sore warung, GoFood, Grab, ya masih 10 juta tidak cukup. Belajarlah bisa menghemat keuanganmu. Kalau kamu menguasai keuanganmu, kamu menguasai kehidupanmu. Apa mana kayak pondok, kan duit sumpah, gitu kan? Mesti sumpah kan duit itu, lemes kabeh. Utang tambah boros, duit utang tambah boros. Pengalaman saya, kalau duit utang tambah boros, kok kurang berkah. Makanya usahakan gimana supaya ndak utang. Kamu harus bisa bagi pos keuangan. Jangan boros, apalagi ngerokok. Waduh, itu penyakit itu. Ya apa caranya, belajarlah bisa ngatur uang supaya kita tidak pernah kekurangan uang. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Kekayaan sejati adalah kekayaan hati. Merasa cukup maksudnya. Laisa ora ono iku minas sholawati saking piro-piro sholat. Tidak ada sholat. Opo sholatun sholat. Tidak ada sholat afdalu kang luwih utomo. Maksudnya lebih banyak pahalanya min sholatil apa nih? Fajri saking sholat fajar, sholat pagi subuh yaumal jum'ati ing dalam dino Jumat, fil jamaati ing dalam jamaah. Jadi sholat yang pahalanya besar itu sholat subuh berjamaah pada hari Jumat. Ya setiap hari subuh ya sunnah pahalanya besar. Tapi pada hari Jumat itu lebih besar lagi. Terus bunyi wa ma ahsibu lan ora nyono sapa ingsun man ing wong syahida kang nyakseni sapa man ha ing mengkono jamaah mingkum kang hale tetep saking sira kabeh illa maghfuran angin den sepuro sapa lahu mengkono man. Jadi sholat subuh ini fadilahnya besar. Siapa orang sholat subuh berjamaah pada hari Jum'ah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diampuni dosa-dosanya. Dan ini tidak harus selalu hari Jumat ya setiap hari. Apalagi pada hari Jumat. Tetapi setiap hari ya kita usahakan ya. Ya apa carane malam hari segera tidur ya. Saya ini merasa malam hari ini harus ono sing bagian oprak-oprak turu ngono lho. Isu jaga ngantuk terus ngantuk cur. Ngaji ngantuk karena bengi gak turu. Yang ngantuk pegang kupingnya. Kulo turu. Ada ngantuk-ngantuk ini. Ini penyebabnya malam kamu gak tidur atau ya kurang. Bagaimana usahakan kamu ini siang tidur supaya malam hari bisa bangun lebih awal dan tidak ngantuk. Lagi isu ngantuk ini. Kuliah sekolah ngantuk ini. Rugi rek. Waktu pagi harus kamu hemat ya. Jaga waktumu. Jangan diboroskan dengan melekan di malam hari ya. Terutama waktu pagi. Laisa oranos iku min ahlakil mu'mini saking ahlake wong mukmin apa at-tamalluku bangete asi-asian. Tamalluk itu kemantil ya. Artinya kalau bahasa sekarang ya fanatis. Orang mukmin itu tidak boleh terlalu fanatik, fanatis pada orang lain ya. Tamalluk itu
menjadi apa? Terlalu fanatik. Artinya fanatik pada kelompok ini loh, tamaluk gitu. Wah, ini pokoknya Arema. Lain Arema tempe. Ini Persebaya, ini menjadi kesukuan gitu loh. Jadi fanatis pada satu kelompok itu tidak boleh ya. Walal hasadulan orang parang hasud. Orang mukmin tidak boleh hasud ya. Jangan hasud, jangan dengki. Illa fi talabil ilmi angin ing dalem nyupre ilmu. Loh maksudnya nopo? Boleh hasud dalam mencari ilmu. Bukan begitu maksudnya. Jadi orang ini tidak boleh fanatik pada orang lain kecuali, nah pengecualinya dalam masalah mencari ilmu. Artinya kalau orang mencari ilmu itu hendaknya dia menjadi betul-betul sangat fanatik. Fanatik dalam arti yang positif ya. Bahwanya santri di pondok ini kamu harus fanatik, bangga menjadi santri pondok pesantren An-Nur 1. Kamu harus bangga dan rajin sehingga kamu itu membawa nama baik lembagamu. Malu kalau kamu itu tidak berprestasi. Saya santri An-Nur, saya harus pinter. Nah itu boleh. Jadi menjadi fanatis pada satu kelompok atau pada guru itu boleh dalam rangka untuk mencari ilmu ya. Dekat dengan guru itu baik ya. Tapi bukan dengan yang lain. Fanatik dengan artis, nah tidak boleh. Pokoknya aku ini gak Rano Karno ini gak cocok. Lah opo Rano Karno? Tidak boleh fanatik pada orang kecuali dalam urusan mencari ilmu. Supaya dia itu yakin. Kalau dalam mencari ilmu kok boleh? Ya karena dia itu supaya menjadi tersugesti ya. Saya menjadi sangat dekat dengan guru saya karena saya kepingin meniru bagaimana menjadi baiknya. Hasud juga begitu. Hasud tidak boleh dalam semua apapun, tidak boleh kecuali dalam mencari ilmu. Maksudnya mencari ilmu hasud bagaimana? Bukan berarti hasud yang negatif ya. Hasud dalam arti kepingin seperti itu gitu loh. Kamu lihat umpamanya kamu melihat siapa itu jenenge Agung hafal Quran. Oh, kamu harus ini pedet ya. Kamu harus ingin supaya jangan sampai kalah gitu. Artinya kamu ingin menyaingi kebaikan orang itu boleh ya. Dalam arti yang positif ya. Kalau dalam arti positif boleh. Ini lampunya mati. Ambil ambil lampu emergensi lah. Orang fanatik dalam mencari ilmu itu boleh ya. Hasud dalam mencari ilmu artinya dia kepingin ya supaya meniru kebaikannya. Dia kepingin bagaimana supaya baik seperti orang itu. Kepingin menyaingi dalam hal ilmu itu boleh. Yang tidak boleh itu hasud yang negatif. Maksudnya hasud negatif seperti supaya dia itu jadi miskin, kamu kaya. Nah tidak boleh. Semoga-moga sing sugiku melarat, kamu yang kaya. Nah itu tidak boleh. Tapi kalau ingin menyaingi orang dalam ilmunya, boleh aja, kan ilmunya tidak bisa kurang. Kamu iri sama Fahri kok hafal Quran, saya harus hafal. Tidak apa-apa. Iri dalam hal kebaikan. Iri kepingin menyamai atau mengalahkan dalam bidang ilmu, itu boleh ya. Santri merasa dirinya kurang pinter, saya harus lebih pinter dari guru saya, boleh-boleh aja. Yang tidak boleh hasud itu dalam arti yang negatif. Contoh, hasud ana wong sugih mandar belai ya. Nah, itu tidak boleh. Kamu menginginkan orang yang kaya, orang yang penak supaya tidak penak. Nah itu namanya hasud. Hatimu menjadi gatel lihat orang lain senang. Itu namanya hasud. Itu namanya
dengki. Tetapi kalau kamu ingin dalam bidang ilmu itu boleh. Kamu melihat Pak Umam, waduh Pak Umam ini bahasa Arab bisa, bahasa Inggris bisa. Kamu menjadi tertantang, saya harus bisa ngalahkan Pak Umam. Boleh, tidak apa-apa. Itu hasud dalam arti yang positif ya. Hasud bukan untuk menghilangkan nikmat orang lain, tapi hasud dalam tataran ingin menyamai dia dalam ilmunya. Itu tidak apa-apa, itu baik ya. Yang tidak boleh itu hasud dalam sesuatu yang kamu ingin dia itu tidak enak, kamu enak sendiri. Umpamanya temenmu dapat jodoh cantik, terus kamu dongakno, muga-muga wurung. Muga-muga meni pacariku tiba sikile cuklek. Nah, itu namanya hasud. Kamu tidak senang melihat kebaikan orang lain. Tetapi kalau kamu positif, waduh konco bojone ayu, alhamdulillah, muga-muga bojoku luwih ayu. Nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mendoakan muga-muga iku engko burung melayu nang aku, lah itu tidak boleh. Mengharapkan hilangnya kebaikan dari orang lain. Tapi kalau kamu ingin yang sama seperti itu boleh. Umpamanya kamu melihat ada orang kaya, ahli ibadah, kamu kepingin, ya Allah saya kepingin kaya seperti itu, saya kepingin bangun masjid, boleh. Kamu melihat orang alim, ya Allah itu teman saya itu siapa yang hafal Quran? Pas ada SMK ini sing hafal siapa? Siapa? Fajar Firly. Fajar Wahyudi. Kamu iri sama Fajar Wahyudi yuk. Fajar Wahyudi itu kok bisa ya kelas 2 SMK hafal Quran. Saya kepingin seperti itu. Boleh ya. Itu positif. Yang tidak boleh itu kalau kamu menginginkan orang lain jadi jelek, kamu sendiri yang baik ya. Itu namanya hasud. Moga-moga kita semua diberi ilmu yang manfaat. Moga-moga kabeh diparingi rezeki yang berkah.